yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Deklarasi Iman. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya.
Karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun, jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini, kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami,
Mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau mendengarkan pengumuman satu minggu ke depan. Yang pertama, doa Fajar CK10 akan diadakan pada hari tanggal Sabtu 8 Februari 2025 waktu 06.00 waktu Indonesia bagian Barat via Zoom. Kami menghimbau bagi kita jemaat CK10 di tempat ini, Ciplas, ayo kita sama-sama masuk ya, doa Fajar. Yang kedua, Menara Doa Azusa Street Prayer Tower APT diadakan setiap hari Kamis pukul 17 sampai 18, jam 5 sore sampai jam 6 sore, 1 jam saja Bapak Ibu ya, via Zoom. Ya, ini juga kami menghimbau semua bisa hadir ya Bapak Ibu ya di Zoom ini. Yang ketiga, baptisan air diadakan setiap hari Minggu ketiga. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis, dapat mendaftar dengan Bapak Perison atau Konter Ibadah Raya. Yang keempat, BPN Bimbingan Pranikah angkatan pertama akan dimulai Februari 2025 setiap hari Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 19 sampai 21. Ini berarti pukul 19 itu 7 malam ya Bapak Ibu sampai jam 9 malam. Ya. Kontak person Ibu Romondang 0813-8948-8383. Berikutnya untuk Gembala Kul yang belum mengirim laporan ibadah Kul di bulan Januari, mohon untuk segera mengirim laporannya. Apabila tidak bisa akses ke aplikasi Jet5, agar mengirim laporannya ke Ibu Murhaini. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu untuk doa syafaat. Kita siapkan hati kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur padamu ya Bapa, buat segala kebaikan-Mu Tuhan yang sudah kami terima. Kami bersyukur Tuhan sepanjang minggu yang lalu Engkau sudah menyertai kami sehingga saat ini kami boleh di tempat ini datang padamu Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan, anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Bapa di surga, kami percaya padamu Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami hadir mau beribadah padamu. Engkau ada di sini Tuhan. Kuasa-Mu nyata bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa memberikan waktu yang terbaik untuk memuji memuliakan Engkau di tempat ini. Bersyukur atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan, Roh Kudus yang dahsyat mengambil alih semua ibadah kami tempat ini, terutama kami yang semua mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami mau memberi yang terbaik kepadamu Tuhan. Oleh karena itu, segenap hati tubuh jiwa roh kami tundukkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Bukan kuat dan gagah kami, tapi karena Engkaulah Tuhan yang menyanggupkan kami. Biarlah segala kemuliaan untuk-Mu, dimulai dari pujian penyembahan kami, pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum, penyembahan yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau berkati Pariki Tuhan. Kau rapi dengan hikmat marifat yang daripadamu. Kau berkati Pariki dan keluarganya Tuhan. Kau berkati pelayanannya, semua yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua umat-Mu Tuhan. Baik Tuhan yang belum sampai di tempat ini, tibakan dengan selamat. Baik yang beribadah lewat Zoom Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biar semuanya Tuhan Yesus boleh
menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya padamu Tuhan. Engkau yang memulai, Engkau meneruskan ibadah kami hari ini. Kami melihat Tuhan, kuasa-Mu limpah di tempat ini, mujizat-Mu terjadi bagi kami. Apapun keadaan kami, hari ini Kau jawaban bagi kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus pengharapan ada harapan baru pada hari ini. Terima kasih Bapa atas kuasa-Mu yang limpah. Kami menerima sesuatu yang baru, yang luar biasa, membuat kami lebih lagi bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Kau juga yang memberkati hamba-Mu gembala senior kami Tuhan. Kau berkati Tuhan Pak Niko Tuhan. Kau berkati keluarga besarnya. Kau berkati juga Tuhan para wakilnya Tuhan. Dalam melakukan pelayanan yang Kau percayakan, visi dan misi teruslah Tuhan berikan. Dalam mengerjakan semuanya Tuhan tolong mampukan, lebih lagi berikan kemudahan-kemudahan ya Tuhan. Untuk semuanya kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga gembala kami CK10 Bapak Isang Tuhan. Berkati keluarga besarnya. Berkati juga para penolongnya Tuhan, wakil-wakilnya Tuhan. Berkati CK10 hamba-hamba-Mu, gembala-gembala yang ada di CK10. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan yang Kau percayakan Tuhan. Engkau yang menolong semua, Engkau memimpin sehingga pelayanan yang menyenangkan hati-Mu, yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, kehidupan mereka, pelayanan mereka untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kau berkati juga Tuhan pelayan-pelayan yang ada di tempat ini, bahkan yang full time Tuhan, Engkau menolong di tempat ini, supaya semua dikuatkan, diteguhkan, bersatu, bersehati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan ibadah kedua nanti Tuhan, Engkau yang mengambil alih semuanya Tuhan. Sekolah minggu juga Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Kami rindu Tuhan sesuatu yang baru terjadi, untuk lebih lagi supaya kami menjadi penuai-penuai pada akhir zaman ini Tuhan. Menjadi generasi penerus yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat bangsa Indonesia yang menjadi bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah Tuhan terus berkarya bagi bangsa kami lewat pemerintahan kami. Kau berkati terus Tuhan pemimpin kami, presiden dan wakil presiden. Biarlah Tuhan mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Biarlah mereka takut dan gentar akan Engkau, sehingga Tuhan bangsa ini boleh menikmati. Dan bangsa ini juga Tuhan kami rindu dalam lawatan untuk keselamatan Tuhan. Biarlah lewat gereja-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, boleh Tuhan menerima lawatan Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan. Biarlah hujan pertobatan, biarlah keselamatan terjadi bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu pertumbuhan jiwa-jiwa, kami rindu pertumbuhan CK10 ini. Oleh karena itu, untuk pengumuman sepanjang minggu ini yang sudah kami dengar, tolong kami ya Tuhan, supaya memberikan hati waktu, memberikan kesempatan di mana ada waktu untuk berdoa. Baik Tuhan Yesus, hari Kamis, begitu juga hari Sabtu. Tuhan tolong kami memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau, memiliki hati yang lebih dalam dekat dengan Engkau Tuhan, supaya kami mengerti hati-Mu dan berjalan bersama Engkau. Karena kami tahu Tuhan, pada akhir ini Tuhan, kami boleh melihat banyak kejadian yang membuat kami Tuhan takut dan gentar akan Engkau. Biar kami lebih lagi mengandalkan Engkau, biar kami hanya percaya sepenuhnya padamu dan berharap kepadamu. Dan kami percaya orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan diselamatkan. Biar umat-Mu di tempat ini semuanya Tuhan, kami boleh setia kepadamu sampai pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan. Kau melihat kami berdiri di hadapan-Mu, banyak kekurangan dosa, pelanggaran kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan dengan kerendahan hati. Kami mohon oleh darah-Mu, sucikan, kuduskan, layakan kami hari ini, supaya ibadah kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami persilakan Roh Allah bekerja bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Iya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa pasti ya. Kalau kita tidak luar biasa, kita tidak ada di tempat ini. Tetapi Yesus yang lebih luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan dong. Puji Tuhan.
Haleluya. Pagi hari ini kita akan menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan terlalu baik bagi kita ya. Kita ada di tempat ini karena Tuhan. Yesuslah yang menjadi alasan kita. Yuk, salam kiri kanan lagi dong, katakan Tuhan Yesus baik. Yuk, kalau perlu keluar dari kursi ya. Kasih salam kiri kanan dong ya. Yuk, keluar dari kursi ya. Sambil nyanyikan pujian ini, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati. Oh, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berlindung padanya, akan bersorak, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukur, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita, amin. Lagi kita mau nyatakan haleluya. Oh, oh, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran dengan hati. Rasakan dan lihatlah, oh, oh, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukur, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setia. Bahwasanya, bahwasanya di bahwasanya, bahwasanya di lagi, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Katakan sama-sama, bersyukurlah. Haleluya. Silakan duduk kembali. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa. Dia bukan hanya manusia, tetapi Dia juga adalah Allah bagi kita semua. Dia adalah Tuhan bagi kita semua. Kasih-Nya yang begitu besar, layaklah kita berikan pujian bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau di pagi hari ini. Karena hanya Engkau lah yang layak terima setiap pujian kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita ada, kita kuat, kita sehat. Kita masih bisa bergerak semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Glory Jesus. Haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati jemaat Tuhan. Katakan lagi, Yesus, amin. Inilah yang kami imani di pagi hari ini Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Oh, haleluya. Berkati Jesus, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Yes, kami sujud kepadamu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Lagi, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu berkati kami. Lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Oh Yesus, kemuliaan. Haleluya. Jesus. Amen. Jesus. Segala pujian, oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Oh segala pujian, oh segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Oh, di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, oh, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kau hadir dalam kini, oh, Jesus, memujimu. Haleluya, menyembah. Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan, memujimu.
memujimu, oh, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh, haleluya, kami sembah Engkau, oh Jesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan, tidak ada Allah yang lain, hanya Engkau Tuhan. Glory bagimu Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, Jesus. Oh, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami. Oh, haleluya, haleluya. Oh, oh Jesus, ya Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, haleluya. Oh, terima kasih. Oh, kulala takala sikalamu, kirala takeni di sikalamu. Oh Jesus, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Oleh karena anugerah-Mu kami ada sampai detik ini. Oleh karena kasih sayang-Mu kami bisa kuat sampai detik ini Tuhan. Inilah yang kami syukuri, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory bagimu, terima kasih. Nyanyi dan bersoraklah. Yes. Oh, amen. Ku bersuka Yes Lord, kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah, pujian hormat, yang hormat kuasa bagi Raja. Oh, amin. Yes Lord, ku bersuka Jesus, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji oh, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah,
hormat. Haleluya. Bagi Raja, oh gunung tujuh, laut bergelora, mendengar ku bersuka atas perbuatanmu. Oh selamanya sini Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang harapan. Oh tiada janji seperti yang, tiada janji, tiada janji seperti yang harapan jamu. Haleluya. Oh, kami terlalu percaya akan janji-Mu Tuhan, dan janji-Mu adalah janji yang luar biasa bagi kami. Kami akan miliki di pagi hari ini setiap janji-janji-Mu Tuhan. Dan inilah yang menjadi sebuah kebanggaan kami. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami. Kami siap lebih lagi untuk memuji Engkau Raja di atas segala raja. Umat Tuhan yang siap berglori bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersuka cita. Amin. Haleluya. Sebab janji Tuhan itu luar biasa bagi kita semua. Haleluya. Kita akan berglori bagi Tuhan kita. Oh, tepuk tangan semua dong. Sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Yang semangat pagi ini, haleluya. Yuk berdiri lagi dong semua. Oh, oh. Sama-sama lagi kita mau katakan, Tuhan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak ke. Kami datang, oh, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria. Haleluya. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kita berglori sebab Tuhan terlalu baik. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are.
We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, haleluya, Engkau Tuhan baik. Glory bagi Engkau Raja di atas segala raja. Oh, Gloria, haleluya. Masih memuji Tuhan, amin. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus, haleluya. Yang semangat bagi Tuhan kita. Oh, sama-sama. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada apa? Jesus, haleluya. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Sama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Tuhan segala tuh. Oh, nama di atas, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Oh, oh. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, oh, oh. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Haleluya.
Terima kasih, katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami boleh diberikan waktu untuk menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa pujian di pagi hari ini. Dan kami percaya kami terberkati, dan saatnya kami akan memberkati pekerjaan pelayanan-Mu dengan persembahan yang ada pada kami. Kuduskan setiap persembahan kami, biar itu akan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap memberi, kami siap dengar firman-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Waktu Tuhan, amin. Yes. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan. Oh, Jesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Mari kita berdiri semua. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang lewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari harapkan wajahmu, angkat kedua tanganmu. Kalau hari ini kau datang beribadah di tempat ini, mungkin engkau tidak konsentrasi. Kalau hari ini kau datang beribadah di tempat ini, di dalam hatimu, mata hatimu tidak tertuju buat Tuhan. Mungkin berbagai persoalan, berbagai tekanan yang kau hadapi hari ini. Mari angkat suaramu buat Tuhan. Haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya. Aku datang menyembahmu Tuhan, aku datang memujimu, aku datang menyembahmu. Bapa, Allah yang besar, Allah yang layak disembah. Kirana mata karya lama, si karya lama, kirana mata karya lama, si kirya lama, si karya. Oh, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Kaulah pengharapan kami, Engkaulah jawaban bagi kami, Kaulah kemenangan bagi kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kirala bata karya lama se. Karya lama, karya lama, kirala bata karya lama sika, kirala mata karya lama sika, karya lama sik. Haleluya. Angkat hatimu, biarlah hari ini engkau fokus buat Tuhan. Haleluya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji
aku bernyanyi bahagia. Oh haleluya, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Haleluya, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami ada itu karena anugerah-Mu. Kami buka hati kami buka telinga rohani kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman itu bertumbuh, karena dia jatuh di tanah yang subur. Dan firman itu bertumbuh, berakar dan berbuah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Boleh salaman kanan kiri, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Shalom, sekali lagi apa kabar? Iya, kalau ditanya apa yang luar biasa, siapa bilang apa? Tuhan Yesus luar biasa. Dan harus sebagai orang percaya kita imani di dalam diri kita bahwa tahun 2025 harus lebih baik daripada 2000. Nah, boleh merem matanya, boleh dengan iman katakan tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024. Sama-sama katakan. Thank you. Itu adalah perkataan iman yang harus kita lontarkan. Iman itu artinya gini, sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya bahwa saya tuh nggak sendiri, keluarga tuh tidak sendiri, tapi ada penyertaan dan perlindungan Tuhan terjadi di dalam hidup saya. Itu yang namanya iman. Kalau kita udah melihat berkat di depan mata kita dan kita bilang beriman, itu bohong, karena kita udah lihat mujizat. Tapi yang iman itu kita belum lihat mujizat, tapi kita percaya tangan Tuhan tuh selalu dan mata Tuhan selalu tertuju, dan tangan Tuhan tuh nggak akan lupa untuk menolong kita. Itu yang namanya iman. Oleh sebab itu hari ini tema saya dikatakan ini, tekun di dalam beribadat. Tekun itu berarti kayak ini, sesuatu yang dilakukan kontinu, terus menerus. Ya tekun artinya gini, walaupun dia diperhadapkan dengan situasi yang gak nyaman, ya kan? Karena manusia itu suka sesuatu yang apa? Yang nyaman. Nah, kita pasti suka sesuatu yang nyaman. Kalau sesuatu yang gak nyaman, nggak enak yang dinamanya tekun itu berarti dia lakukan terus menerus
Dan dia percaya ada suatu progres, ada suatu perubahan yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupannya, walaupun hari ini dia belum melihat mujizat itu terjadi. Tapi dia belajar untuk apa? Tekun melakukannya dengan setia. Dan orang yang tekun itu pasti setia. Dan hari ini kita bukan hanya mau sesuatu, mau menerima hasil, tapi hari kita menerima suatu proses yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini baru pembukaan, belum isi. Bapak Ibu pernah mendengarkan cerita tentang Daud? Halo? Pernah. Isai dia mengajarkan anak-anaknya, tapi kalau kita lihat hanya ada satu anak, ya anak yang bontot, ya, yang paling kecil di dalam keluarga. Dia menunjukkan bagaimana kualitas apa yang diajarkan oleh orang tuanya, dan dia mau praktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, orang Yahudi atau orang Israel itu mereka setiap hari orang tuanya itu dijelit. Nah, setiap hari cekokin, selalu menceritakan bagaimana pertolongan dan penyertaan Tuhan tuh dia selalu ceritakan buat anak-anaknya. Itu orang Yahudi. Jadi itu suatu gaya hidup, lifestyle mereka, untuk mereka harus menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana perlindungan. Dia selalu menceritakan di dalam kehidupan keluarga mereka. Itu orang Yahudi. Dan ternyata dari seluruh anak-anaknya Isai, ternyata Daud orangnya yang paling responnya apa? Positif. Di saat dia diperhadapkan dengan situasi yang gak enak, bahkan mungkin dia gak dianggap di dalam keluarga, ya. Tapi orangnya tetap dia melihat sesuatu yang gak pernah dilihat oleh saudara-saudaranya. Dan manusia rata-rata melihat apa yang di depan mata. Halo? Tapi dia tahu ada rencana Tuhan yang dikerjakan di dalam dirinya. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan di dalam apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Isai, dia melakukannya dengan tekun dan setia. Dan suatu saat dia karena disuruh sama bapaknya untuk pergi jenguk saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Sampai di sana mungkin Bapak Ibu udah pernah mendengarkan cerita dan pernah membaca. Dia sampai sana, dia kaget bagaimana bangsa Israel itu dihujat oleh orang Filistin. Dari situlah timbul amarahnya, amarah ilahi. Kurang ajar nih orang. Dia belum tahu siapa Tuhanku. Emangnya kakak-kakaknya nggak pernah mendengarkan cerita itu? Pernah menceritakan apa yang disampaikan oleh Isai. Begitu pula hari-hari ini saya percaya kita semua pernah mendengarkan firman Tuhan. Yang pernah mendengarkan. Tapi berapa orang yang respon akan firman Tuhan itu? Berapa banyak kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik di YouTube, baik kita baca di Google, baik kita baca di HP yang mungkin Bapak Ibu terima santapan rohani. Tapi berapa banyak orang yang respon akan firman Tuhan? Itu yang menentukan kapasitas rohani. Halo, shalom. Oleh sebab itu saudara, yang Tuhan ajarkan hari-hari ini untuk tekun di dalam beribadah adalah bagaimana kita apa? Ubahkan hati kita setiap hari. Hati selalu diubahkan setiap hari. Artinya di cara pandang kita, pola pikir kita, respon kita. Di saat kita lahir baru, apa yang baru? Roh yang baru. Tapi apakah jiwa kita adalah jiwa yang baru? Enggak.
Di dalam pikiran kita adalah pikiran kotor, pikiran jorok, pikiran porno, kesal, apalagi emosi, amarah, dendam, sakit hati, pahit hati, apalagi akan tawar hati. Itu adalah jiwa kita. Dan untuk mengeluarkan sampah-sampah yang ada di dalam hati kita bukan hal yang mudah. Kenapa? Udah karatan, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah lihat panci? Halo? Kalau panci dimasak, ditaruh di kompor ya, itu pasti bawa pancinya apa? Hitam apa? Untuk supaya pancinya itu dia putih, itu harus pakai apa? Besi kawat wajah. Untuk berarti ibu-ibu lebih ngerti ya, cuci. Dan untuk cuci itu bukan hanya 1 hari, bukan hanya 2 hari, tapi continue, terus menerus dia menyuci. Supaya apa? Bersih. Di saat kita ikut Tuhan, kita bilang kata roh kita, sebab rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, kita kan hafal, kan kita klaim. Kita kadang-kadang kita klaim Tuhan kayak kita klaim asuransi, bahwa kita ada masukkan polis di situ, dana di situ, itu kita klaim. Sorry. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita supaya bagaimana di dalam tekun di dalam Tuhan adalah suatu proses yang akan kita hadapi. Dan tadi saya bilang panci itu harus dibersihkan setiap hari. Jadi sampah-sampah itu setiap hari kita buang. Sampah-sampah setiap hari harus kita apa? Buang. Loh, kalau Bapak Ibu setiap hari sampahnya kita nonton YouTube, dengar yang enggak, terus apa yang masuk di dalam diri kita? Kita konsumsi, kita masukin hal-hal yang negatif selalu di dalam diri kita. Suatu saat ibarat komputer itu di print out, yang keluarnya kotor apa yang bersih. Kalau kita masukin yang sampah, yang sampahnya hasilnya sampah. Makanya orang bilang, kita firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes, katakan nih, dari buahnya lah kita tahu siapa dia. Walaupun dia ngomong rohani, mau dikemas apapun, karena iblis itu dia suka nipu, dia meniru apa yang dilakukan firman, dia nipu. Kelihatannya sama, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan di dalam Injil Yohanes katakan gini, dari buahnya lah kita akan tahu siapa dia. Nggak bisa. Jadi sesuatu yang aspal, sesuatu yang bohong itu nggak bisa ditutupi, Bapak Ibu. Nggak bisa ditutupi. Orang kalau mau pakai dempul apapun nggak bisa. Kalau ada bopeng di muka kita, itu mau dibikin pakai apa? Kalau wanita-wanita mau dipoles di apapun, pakai apapun, foundation ya apapun, ya tetap ya bopeng. Tapi saya percaya pagi hari ini di tempat ini nggak ada hati-hati yang bopeng. Boleh angkat tangan. Hati-hati yang mau dibuahkan oleh Tuhan. Dan untuk menjalani apa yang Tuhan lakukan di dalam diri kita, yaitu sampah-sampah itu harus dibuang setiap hari. Sampah-sampah itu harus dibuang setiap hari. Bapak Ibu, minggu yang lalu, bulan yang lalu pernah saya bilang gini, motor aja perlu di apa? Halo, yang punya kendaraan diservis. Kita juga perlu diservis. Sampah itu, karburatornya itu kotor, olinya harus diganti, ya itu. Jadi kalau lihat kita yang kadang-kadang error, itu berarti dia harus di apa? Diservis. Motor aja pakai bengkel, nah kita pakai apa? Ya pakai firman Tuhan. Lah kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, ya bagaimana? Karena di saat kita baca firman Tuhan, tanpa kita sadari,
kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Kalau kita nggak pakai baca firman Tuhan hanya sebagai pajangan, nggak bisa Bapak Ibu. Setiap usaha manusia itu semuanya sia-sia. Nah, mari kita buka firman Tuhan ya di dalam Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima, minta tolong kita baca bersama-sama. Udah? Ya. Dikatakan Bapak Ibu bisa baca yang ada. Oh, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu tidak berbuah kalau kamu tidak apa? Tinggal di dalam aku. Hari Kamis kemarin saya lagi ngisi di EPT. Saya sama Koni ada beberapa. Tiba-tiba HP saya tuh bunyi. SMS masuk, saya baca. Saya baca nggak selesai. Tuh saya bilang gini, maaf, saya lagi ada doa. Terus saya foto, saya nggak tahu itu siapa yang kirim, tapi saya suruh Samuel foto, terus dia WA ke saya WA balik ke mereka. Setelah selesai baca WA, selesai EPT, saya baca WA, dan singkat cerita saya bilang, udah nanti jam 7 baru kita doa. Nah, ini terjadi di dalam seorang pelayan Tuhan. Dia bukan dari gereja kita, tapi dia gereja beda denominasi. Anaknya itu hilang dari tanggal 20 Desember. 20 Desember hilang sampai hari Kamis dia nggak pulang rumah. Dan orang tuanya udah masukin di Facebook, apalagi RRI, TVRI bahwa anak hilang. Terus dia WA saya, karena saya komunikasi udah ibu ini kurang lebih 20 tahun itu kita udah nggak pernah komunikasi. Mungkin dia ambil WA dia, ternyata dia ambil WA nomor saya itu ada di grup teman-teman sekolah saya. Singkat cerita, akhirnya kita doa. Hari Kamis doa, besok paginya anak perempuan itu dia WA kakaknya, suruh info ke mamanya bahwa tolong siapkan pakaian dinasnya karena dia mau pulang ke rumah, dan besok hari Senin dia mau masuk kerja. Yuk berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi bukan hamba Tuhannya yang dahsyat, nggak ada. Setiap kita itu udah dikasih otoritas. Cuma kadang kita tuh nggak pede. Jadi bukan hamba Tuhan yang dahsyat, nggak ada hamba Tuhan yang dahsyat. Kalau hamba Tuhan dahsyat kita nggak butuh Tuhan. Tapi karena kita punya Yesus, kita punya Tuhan yang luar biasa. Itu yang membuat kita berdiri sampai hari ini. Jadi dalam mengiring Tuhan dikatakan gini, demikian kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Tuhan. Maka kita akan berbuah. Di dalam berbuah itu ada proses yang akan kita hadapi, kita jalani. Saya ingat berapa bulan September ya kalau nggak salah itu, istri saya pergi ke Kediri. Dia les di kampung Inggris. Ternyata setelah istri saya pergi, dia udah kasih jajan sama anak-anak. Anak yang cowok itu udah uang jajannya ini, dah sama mama pergi dia bagi ya, biasa kan menteri keuangan.
Di dalam keluarga maksudnya. Terus udah, karena saya tahu uang saya ada di tabungan saya. Udah, dia pergi, dia kasih uang, kasih untuk anak-anak punya jajan selama sebulan. Suatu kali si anak saya yang bontot pulang sekolah bilang, "Pak, sepatu Eca ini rusak." Saya lihat, wah ampun, udah jebol, udah deh, nanti kita beli. Saya bilang, karena saya tahu duit saya tuh ada. Ya kan gak mungkin gak ada duit kita bilang beli. Udah, saya mau beli terus. Sebelum waktu itu ada acara yang dari BPD untuk doa di sini kan. Ada pemuritan BPD, ingat? Ada pemuritan BPD. Terus tiba-tiba saya periksa, mana ATM? Kok nggak ada? ATM tuh nggak ada, buku tabungan pun nggak ada, dan HP saya karena baru di restart, jadi mau apa? Nah, mobile banking itu kan hilang, dia kan udah kehapus. Aduh, saya udah naik ke sini, saya udah kesel dengan hati istri saya, gimana sih? Kok udah buku udah nggak ada, ATM nggak ada, di HP saya juga nggak ada mobile banking karena di restart. Bapak Ibu, Tuhan tuh nggak pernah ngutang sama kita. Waktu saya datang duduk sini, hatinya agak menggerutu sih sama istri saya, karena sepatu anak saya itu udah. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalau Elia, dia mengalami apa? Pertolongan Tuhan, di mana Tuhan mengirimkan makanan daging melalui burung gagak. Tiba-tiba ada Ibu Yosina, ya Bu Yosina, ingat ada Uli. Ibu Yosina suruh Uli itu kasih duit, saya nggak tahu di amplop, tanya Ibu Yosina. Ya benar Bu, boleh angkat tangan Bu. Ya berikan tepuk tangan. Bu, ini untuk apa? Saya kan nanya. Enggak, buat Pak Riki, buat saya. Mau ngapain? Aja saya nggak puas sama Uli, saya balik lagi sama Ibu Yosina. Bu, ini uang ini untuk siapa Bu? Enggak, buat Pak Riki. Ya itulah pertolongan dan penyertaan Tuhan. Karena saya mau ngambil duit, ya nggak ada. Besok sepatunya nggak ada. Karena besok itu harus anak saya pergi ke sekolah. Lah kalau istri saya bilang, saya telepon balik. Udah, nanti saya transfer aja ke Yuli. Nanti saya ngambil di Yuli. Bagaimana saya mau tuh, Yuli juga kerja pagi-pagi. Tapi itu adalah penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah terlambat untuk menolong kita. Tapi bagaimana kita tunjukkan apa? Konsistennya kita di hadapan Tuhan. Makanya lah, coba di tak tersembunyi kuasa Allah. Katakan, kalaulah ditolong, sama-sama, saya juga tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tapi kadang kita orang Kristen gini, gak mau diatur oleh Tuhan, gak mau diatur. Kita orang Kristen tuh gak mau diatur benar, gak mau diatur bagaimana. Peraturan aja dilabrak sama dia, dilanggar, dilewati. Karena itu peraturan itu kita selalu apa? Kita adalah orang yang tegar tengkuk. Udah lihat mujizat Tuhan, udah lihat pertolongan Tuhan, nggak percaya juga. Udah lihat mujizat Tuhan. Pertanyaan saya sama Bapak Ibu,
Apakah dari tahun 2024 di saat Bapak Ibu susah, ada yang pernah makan batu? Halo? Ada yang pernah makan nasi basi? Gak ada, berarti ada penyertaan Tuhan. Kalau kita alami itu apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Kita hanya mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering di dalam kehidup sebagai orang percaya, mari bereskan hatimu setiap hari. Hati itu harus dibereskan setiap hari. Jangan bilang, saya udah pelayan Tuhan, saya udah pengkhotbah, saya pemusik, saya WL, saya singer, saya pemimpin rohani. Gak ada yang kebal akan dosa. Tidak ada yang kebal akan setiap pelanggaran. Gak ada yang kebal. Makanya kita butuh Tuhan setiap hari. Kita perlu Tuhan setiap hari, supaya kita kedapatan tak bercacat celah di hadapannya. Karena kita punya Tuhan, kita perlu Tuhan, kita perlu, kita butuh. Jadi jangan bilang, kenapa orang-orang itu suka error? Ternyata bukan HP aja yang hang. Kadang kita juga suka hang. Udah salah tapi apa? Menganggap benar. Berarti apa? Kita masih menyimpan sesuatu yang salah di dalam diri kita. Masih menyimpan tanpa Bapak Ibu sadar, di alam bawah sadar itu kita masih ada luka yang Bapak Ibu masih nyimpen. Saya di dalam keluarga itu anak yang paling kecil. Jadi biasanya kakak saya yang perempuan kan yang masih hidup tuh ada 3. Jadi kalau kakak saya itu ini karena mereka lagi nonton saya ini yang ngomong apa adanya. Biasa kalau satu selek dengan yang lain suka curhat ke saya. Satu lagi cerita saya si Petik nih. Saya bilang gitu, udah deh, gimana saya bilang buat mereka, udah, saya nggak mau denger, saya denger, tapi saya kasih respon yang positif. Saya dengar, kalau orang tuh lagi curhat tuh kepingin dia didengar. Tetapi di dalam diri kita harus ada filter. Ini Bapak Ibu, kita boleh dengar kebusukan apapun di luar, tapi di dalam diri kita harus ada filter. Masa kalah sama rokok aja pakai filter? Kita harus ada filter. Kenapa orang itu mudah terpengaruh? Berarti ada yang bocor. Apa yang bocor? Yaitu jiwanya terganggu. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, tentu kasih hikmat buat kita. Kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana dari hantu. Kadang kalau dibilang, Tuhan bicara, orang pada bingung, dia kok bisa dengar suara Tuhan. Tapi kadang-kadang dia bisa dengar suara hantu. Jadi saya jadi bingung, ini dia anak Tuhan apa anak hantu? Kalau bilang hantu dia cepat dengar. Tapi bilang Tuhan dia bingung. Suara Tuhan gimana? Ya baca firman Tuhan. Supaya kita bisa apa? Tahu suaranya Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, ya kita mesti mau dengar suara siapa? Jadi dalam diri kita harus ada filter Bapak Ibu. Supaya dari kanan ngomong apa, dari belakang ngomong apa, dari depan ngomong apa. Ada orang yang ngomong di belakang, kita harus punya filter. Kalau gak ada Roh Kudus, jangan ngomong Roh Kudus. Kalau lu terkontaminasi, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kamu. Jangan terkontaminasi, jangan. Harus. Kalau di ABRI katakan pakai baju anti peluru. Firman Tuhan adalah anti peluru kita.
Walaupun kita ditembak dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, apa tetap Bapak, ku percaya janjimu ajaib. Coba naik lagi saya kerendahan. Satu lagi. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Saya punya grup, ini grup sekolah. Jadi setiap tahun itu ada keluarin album nyanyi maksudnya. Berapa kali mereka ngajak saya nggak mau jujur, karena bukan lagu rohani. Nah kemarin Imlek itu mereka ngajar juga, boleh dicari dia di YouTube, taruh SMP Saverus, SMA Saverus pasti keluar. Saya nggak mau. Kemarin saya ngomong sama anak saya, ada Samuel dengar omongan saya, Joyce dengar omongan saya di kantor. Saya ngomong buat teman saya gini, bukan saya rohani, saya nggak. Apa jadinya kalau saya di YouTube tiba nyanyi gini, hari ini ku gembira. Iya kan, apa jadinya? 1, 2 dan 3, haha. Iya kan, nggak mungkin kok begitu. Ini real. Boleh nanti pulang di rumah cari Google, buka SMP Katolik, SMA Severus, ada di situ lagunya. Kan gak mungkin juga disuruh nyanyi gitu. Tapi kalau kumpul saya datang, tapi kalau disuruh kan setiap tahun itu buat album nyanyi. Jadi mereka tahu saya ini penyanyi. Jadi sebelum saya aktif di gereja, saya itu di TVRI Amo tuh suka nyanyi. Saya sama kakak saya. Jadi saya sama kakak saya di rumah saya itu ada sanggar nyanyi. Kakak saya bentuk sanggar nyanyi itu. Mungkin Pak John berapa tahun lalu ya Pak? Ya kan? Ketemu kakak saya di Taman Mini kan, kumpul artis-artis Ambon untuk nyanyi. Tanya Pak John itu waktu saya belum kenal sama Pak John, sama Ibu Yuli, mereka hadir, mereka saksi hidup. Jadi saya bilang, apa jadinya kalau saya dan maju di depan? Enggak, saya enggak mau. Karena kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita harus tahu posisi kita itu siapa. Jadi kalau kita terkontaminasi dengan orang yang cerita B dari depan, belakang, utara, selatan, timur, barat, apa jadi gua ragu rohani lu di mana? Kalau orang cerita gitu, kalau gitu kamu tuh enggak rohani. Karena kita ini manusia roh, Bapak Ibu. Jadi kalau rohnya kuat, itu dagingnya lemah. Tapi daging kuat, rohnya lemah, ya itu. Apa jadinya? Jadi hari ini, Bapak Ibu, yang terakhir, masih sanggup, masih mau mendengar lagi? Yang harus dilakukan ya, pertama gini, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam, paksa diri kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, walaupun kita masih hidup di dalam dunia. Sekali lagi saya ulangi, paksa diri kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan walaupun kita hidup di dalam dunia. Dan orang yang hidup di dalam dunia pasti dia punya attitude. Kalau orang punya attitude jelek, berarti nggak ada Roh Kudus. Benar. Kamu bilang kamu anak Tuhan, kalau kamu punya nggak attitude, apa jadi? Jadi apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita mau mengalami yang namanya tahun penuh ayat.
Jadikan diri kita untuk terus menyampaikan kabar baik, bersaksi bagi keluarga, bersaksi bagi tetangga, supaya mereka akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mereka mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan supaya terjadi penuaian, sedangkan kita tidak pernah memperlengkapi diri kita untuk baca firman Tuhan, dan kita cuek. Karena ini adalah tugas kita sebagai orang percaya. Jadi jangan pikir, dia kan yang pendeta. Di dalam Alkitab nggak ada bilang pendeta. Di dalam firman Tuhan kita ini semua adalah hamba Tuhan. Hanya profesi kita berbeda. Oh, saya profesi sebagai karyawan di kantor. Oh, saya profesi sebagai sekretaris di kantor. Oh, saya profesi sebagai seorang pedagang yang menjual spare part. Oh, saya seorang yang menjual bahan bangunan atau material atau makanan. Tapi posisi kita di hadapan Tuhan adalah hamba Tuhan. Artinya apa yang Tuhan perintahkan, yuk kita lakukan. Yang terakhir, ini benar-benar terakhir nih. Masuk di dalam wadah yang tepat. Kita boleh pintar, kita boleh hafal firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita punya attitude yang baik. Tapi kalau kita tidak ada di dalam wadah, suatu tempat yang tepat, maka itu akan menjadi sas. Kita bisa terpengaruh. Boleh minta tolong ilustrasi pemain drama. Minta tolong stick drum. Dua-dua tolong kasih ke saya. Ini namanya apa? Stick drum. Tergantung di tangan siapa stick drum ini. Dia akan berfungsi dan dia akan menjadi orang yang dimaksimalkan di dalam tugas dan tanggung. Kalau stick ini di tangan begal, maka ini ada menjadi senjata yang mematikan. Dia bisa bunuh orang dan bisa masuk di tahanan. Tapi kalau dia berada di pemain drama yang handal, yang takut Tuhan, dia akan menjadi seorang yang menjadi berkat kepada orang lain, dan juga menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu yang terakhir, apa yang Bapak Ibu harus lakukan buat Tuhan? Seperti stick drum ini, di tangan siapa Bapak Ibu? Kita hanya simpan stick drum ini sebagai hanya kenang-kenangan, atau kita melatih diri kita untuk pemain drum yang handal, atau kita hanya buang stick drum itu dan kita cuek? Bagaimana respon Bapak Ibu? Respon yang menentukan kita. Kalau stick ini kita terima dan kita latih, kita akan menjadi pemain drum yang handal dan akan dibayar sangat mahal. Tapi kalau stick drum ini kita salah gunakan, bisa membunuh orang, kita menjadi orang yang begal, dan kita masuk di dalam penjara. Tergantung Bapak Ibu, mau ada di tangan siapa Bapak Ibu. Serahkan hidupmu buat Tuhan, atau serahkan hidup kepada yang lain. Kalau supaya penuaian itu akan terjadi di dalam diri kita, yuk katakan, Tuhan, ini saya, tuntun saya, mampukan saya. Jadi gini, saya nggak suka bilang Tuhan ubahkan saya, itu bohong. Tuhan tuh udah mau kamu berubah, tapi kadang pola pikir kita, cara pandang kita itu yang kita nggak mau.
Tuhan gak mungkin turun langsung buka mulut kita, kan enggak. Tapi dari dalam diri kita, di Kitab Wahyu katakan, di saat Tuhan ketuk pintu, dan pintu itu buka dari dalam apa luar. Kalau kita kunci dari dalam, siapapun gak bisa buka. Oleh sebab itu biarlah hatimu dibukakan hari ini, dan izinkan Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, dan engkau akan menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Thank you ya. Ya, mari kita siapkan hati kita. Saya rendah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus. Salah sekali lagi katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Sekali lagi katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Mari, boleh saya minta Bu
ibu yang di itu, ibu boleh baca? Ya. Ya. Yuk, saya minta istri saya, yuk. Ibu di sini aja. Beban yang begitu berat membuat engkau kadang kepingin lari, kadang membuat engkau berputus asa dan membuat engkau ragu akan janji Tuhan, kadang membuat pikiranmu selalu bercabang ragu akan janji Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, marilah kepadaku hai yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah damai sejahtera sukacita yang dari Allah terus memenuhi hambamu hari ini. Ibu jangan pulang dulu ya. Ya, oke, silakan Bu. Yuk, mari kita tundukkan kepala sebelum kita pulang. Mari Bapak Ibu, karena hari ini kan minggu pertama, ya, minggu pertama. Sebenarnya ini jadwalnya Pak Isang di minggu pertama. Karena ada sesuatu kita tukaran jadwal. Saya di minggu pertama dan Pak Isang di minggu kedua. Tapi biasanya di minggu pertama, mungkin Bapak Ibu yang ada bawa perpuluhan boleh angkat tangan? Ya, boleh. Bapak Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan telah kasih bagi kami. Apa yang kami lakukan, di mana kami mau mengembalikan 1/10. Tuhan luputkan kami dari setiap bilangan pelahap, bilangan penggirik, bilangan pelompat. Dan kami percaya kiranya ada persediaan makanan itu selalu ada di dalam rumah Tuhan. Dan biarlah hari ini hati kami jujur dan kami terbuka di hadapan-Mu. Terima kasih untuk berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami memberikan perpuluhan dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang mau memberi dengan sukacita, mari sama-sama katakan amin. Yo, minta para petugasnya, para pelayannya. Yuk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kau telah melawat setiap daya para kami Tuhan. Kau telah
memberkati setiap daripada kami, dan firman yang telah disampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Diki Manaha Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah boleh menyampaikan isi hati-Mu, pakai semakin lebih lagi di dalam pelayanan Tuhan, dimanapun hamba-Mu boleh berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanda-tanda heran boleh menyertai di dalam pelayanan. Berkati keluarga, istri maupun anak-anaknya Tuhan. Berkati setiap daripada kami yang telah boleh melayani pada pagi hari ini, sekecil apapun Tuhan. Kami percaya apapun yang dilakukannya, semuanya Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau berpisah sama satu sama yang lain. Sebelum kami pulang, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang melimpah dan kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan